Setiap kali Anda membaca berita global, atau mungkin mengamati gejolak di Timur Tengah, atau sekedar menelusuri debat sejarah peradaban modern, Anda hampir pasti, ya, akan bertabrakan dengan satu kata ini, Salafi. Iya, kata itu benar-benar ada di mana-mana sekarang. Benar banget. Dan ini tuh sebuah label yang menurut saya sangat paradoks. Di satu sisi, istilah ini sering dipuja setinggi langit kan? Dianggap sebagai representasi pamungkas dari kemurnian absolut suatu agama. Betul. Tapi di sisi lain, label yang sama ini kerap ditakuti, dikritik tajam, atau bahkan dijadikan kambing hitam atas berbagai gesekan sosiopolitik yang keras. Tapi, nah ini intinya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kelompok Puritan yang mengklaim mewarisi tradisi tak terputus langsung dari abad ke-7 ini, ternyata identitas eksklusifnya justru baru dikonstruksi pada abad ke-20. Nah, itulah inti dari teka-teki sejarahnya, dan ini seringkali terlewatkan oleh pengamat awam loh. Bahkan oleh sebagian orang di dalam gerakan itu sendiri. Hah? Serius? Sampai sebegitunya? Iya, apa yang tampak sangat kuno dari luar, seringkali sebenarnya memiliki mesin yang sangat modern di dalamnya. Wah, dan membongkar mesin itulah misi utama dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita akan membedah sebuah sumber yang sangat komprehensif, yaitu buku akademis Understanding Salafism, karya Yasir Qadhi. Buku yang sangat luar biasa detailnya. Setuju? Dan secara spesifik, kita akan memfokuskan lensa kita pada bagian 1.1, yang berjudul The Problem of Belonging, What is Salafism? Tapi sebelum kita memutar kunci dan masuk ke dalam materi, saya harus menarik satu garis demarkasi yang jelas dulu nih. Silakan, ini penting sekali. Karena teks yang kita bedah ini menyentuh klaim-klaim teologis yang cukup sensitif, dan juga benturan pandangan di dalam lanskap internal umat Islam, kami berdua di ruang ini beroperasi dengan prinsip netralitas total. Sepenuhnya netral. Tugas kita di sini bukanlah untuk bertindak sebagai hakim teologis. Kita tidak sedang memvalidasi siapa yang masuk surga, kita tidak mendukung satu aliran, dan jelas tidak menyalahkan aliran lainnya. Persis. Kita cuma meletakkan teks Yasir Qadhi ini di atas meja operasi, membedah fakta historis dan sosiologisnya, lalu menyajikannya agar Anda pendengar kita bisa melihat kerangka tulang di balik fenomena global ini. Mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar ya. Untuk memahami gagasan kompleks di balik sebuah isme, kita kan harus melacak akar bahasanya dulu. Benar. Teks ini menyoroti kata salaf, atau bentuk lengkapnya al-salaf al-soleh, yang secara harfiah berarti pendahulu yang soleh. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya sekelompok orang yang diberi gelar ini? Secara historis dan teologis, istilah al-salaf al-solih ini merujuk pada 3 generasi pertama umat Islam. Dan parameter ini tidak muncul dari ruang hampa begitu saja ya. Terus, dari mana patokannya? Ini didasarkan pada sebuah hadis terkenal dari Nabi Muhammad yang secara ringkas menyatakan, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, dan kemudian generasi setelahnya. Oh, jadi kita berbicara tentang hierarki kronologis ya? Tepat, generasi pertama itu adalah para sahabat, yaitu orang-orang yang hidup sezaman dan berinteraksi langsung dengan Nabi. Kemudian, generasi kedua adalah tabi'in, para penerus yang berguru pada sahabat. Dan generasi ketiganya? Generasi ketiganya disebut tabi'ut tabi'in, mereka yang berguru pada generasi kedua tadi. Oke, mari kita bedah ini. Logika di balik penghormatan ini sebenarnya cukup mudah dipahami kan? Semakin dekat Anda dengan sumber mata air, semakin murni air yang Anda minum. Metafora yang pas kali. Mereka yang menyaksikan langsung wahyu turun dianggap punya otoritas pemahaman yang lebih tinggi. Bagi Anda yang mendengarkan, bayangkan ini kayak cara sebuah negara demokrasi modern memandang para bapak pendiri bangsa atau founding fathers. Iya, bener. Konstitusi didasarkan pada visi mereka kan? Persis. Semua politisi mengutip nama para founding fathers ini untuk melegitimasi kebijakan mereka hari ini. Semuanya menghormati mereka. Itu analogi yang sangat relevan. Dan disinilah teks kita memberikan observasi yang menurut saya sangat krusial. Dalam tradisi Islam Sunni klasik selama belasan abad, rasa hormat yang mendalam kepada para salaf ini memang selalu menjadi fondasi. Selalu ada ya? Selalu. Mereka adalah pilar otentisitas.
Namun, ini namun yang sangat besar ya, para ulama klasik tidak pernah memandang 3 generasi awal ini sebagai sebuah blok akademis atau entitas teologis yang monolitik. Mereka itu tidak seragam 100%. Tunggu, tunggu dulu. Biarkan saya mencerna ini. Maksud Anda, meskipun mereka dianggap sebagai generasi emas, mereka tetaplah manusia yang bisa berdebat satu sama lain? Persis seperti itu. Generasi awal ini memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan hukum. Mereka menghadapi dilema politik yang kompleks yang kadang berujung pada konflik, dan metodologi pemikiran mereka itu beragam. Wow. Jadi nggak semua setuju pada satu hal yang sama persis gitu ya? Sama sekali tidak. Dan ulama abad pertengahan sangat menyadari keragaman ini. Jadi, selama berabad-abad, kata salafi itu hanyalah sebuah kata sifat yang longgar untuk mendeskripsikan metodologi klasik tertentu. Berarti bukan semacam keanggotaan klub eksklusif dong? Bukan, itu bukan sebuah identitas kelompok puritan yang kaku dengan batas keanggotaan yang menentukan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Wah, ini mengubah perspektif banget. Jika umat Islam sejak abad ke-7 sudah memiliki rasa hormat yang organik ini, lalu di titik mana sejarah ini mengalami mutasi? Bagaimana sebuah kata sifat yang longgar bertransformasi menjadi salafisme? Menjadi sebuah kata denda abstrak ya? Iya, Menjadi sebuah isme yang mendefinisikan gerakan dengan batas-batas yang sangat tajam. Jawaban dari pertanyaan ini yang bikin saya agak terkejut saat membaca catatan kita. Kenapa terkejut? karena mutasi ini tidak terjadi di padang pasir abad pertengahan. Fenomena ini justru terjadi di era modern. Dan prosesnya itu penuh dengan ironi sejarah yang luar biasa. Teks Yasir Kaldwi mencatat bahwa penggunaan kata salafisme yang populer justru baru mulai mendapat daya tarik pada era 1920-an. 1920-an, itu kan baru banget. Sangat baru. Dan tebak siapa yang mempopulerkan kerangka isme ini sebagai alat klasifikasi? Secara akademis, istilah ini banyak didorong oleh para orientalis barat. Orientalis Barat, tunggu. Mengapa para sarjana Eropa abad ke-20 yang justru membingkai label untuk sebuah pergerakan internal umat Islam? Itu kan aneh banget. Memang terdengar aneh, tapi ada konteksnya. Pada saat itu, para akademisi barat sedang mencoba mengkategorikan gelombang reformasi yang sedang menyapu dunia Islam pasca kolonial. Oke, jadi mereka butuh semacam label akademis. Betul. Mereka butuh label untuk mengidentifikasi kelompok reformis akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh pemikir terkemuka seperti Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Apa itu? Kelompok awal yang diberi label salafisme oleh akademisi ini justru memiliki visi yang hampir berlawanan 180 derajat dengan kaum salafi puritan yang kita lihat di berita hari ini. Loh, gimana bisa berlawanan? Apa sebenarnya yang dicoba dibangun oleh kelompok Muhammad Abduh saat itu? Proyek Abduh itu pada dasarnya adalah proyek pencerahan atau tanwir. Pada akhir abad ke-19, dunia Islam sedang tertinggal jauh secara teknologi dan politik dari Eropa yang sedang menjajah mereka. Iya, era kolonialisme kan masa-masa kelam buat mereka. Nah, Abduh melihat bahwa umat Islam lumpuh karena taklid, yaitu kepatuhan buta pada tradisi abad pertengahan yang dianggap sudah stagnan. Bagi Abduh, kembali ke jalan para salaf itu berarti mengambil kembali semangat rasionalitasnya. Semangatnya bukan meniru 100% fisiknya ya. Persis, mengambil kebebasan berpikir dan dinamika pembaruan atau ijtihad yang dimiliki generasi awal untuk kemudian digunakan menjawab tantangan modernitas. Mereka ingin Islam yang kompatibel dengan sains dan kemajuan zaman. Intinya, mereka adalah kaum modernis. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi, salafisme versi awal ini sebenarnya adalah gerakan maju ke depan dengan meminjam semangat masa lalu. Tepat sekali. Lalu, bagaimana visi pencerahan rasional ini bisa dibajak atau mari kita gunakan istilah yang lebih analitis, diredefinisi secara radikal menjadi gerakan puritan yang kaku, anti-rasionalitas filosofis, dan sangat eksklusif. Pergeseran tektonik itu terjadi pada kuartal terakhir abad ke-20. Kira-kira mulai tahun 1960-an dan memuncak di tahun 1970-an serta 1980-an. Apa pemicunya? Dunia berubah drastis. Ada kebingungan menghadapi modernitas yang gagal membawa kesejahteraan. Lalu ada kekecewaan yang luas terhadap nasionalisme sekuler Arab. Dan yang paling penting, pada saat yang sama terjadi ledakan kekayaan minyak yang masif di negara-negara Teluk. Oh, faktor petrodolar masuk ke sini. Benar.
Konteks sosiopolitik yang kacau sekaligus kaya ini menjadi ladang subur bagi sekelompok ulama Puritan untuk mengambil alih label Salafi tadi. Mereka mengubah definisinya secara total. Menjadi seperti apa? Kembali ke salaf tidak lagi bermakna mengambil semangat rasionalnya, melainkan meniru masa lalu secara harfiah dan menolak keras segala bentuk interpretasi modern. Kalau begitu, logika yang dipakai di sini menghasilkan sebuah kontradiksi yang luar biasa dong. Kaum Salafi Puritan modern mengklaim kepada dunia bahwa mereka memiliki rantai doktrin yang murni, absolut, dan tidak terputus sejak zaman Nabi di abad ke-7. Iya, itu klaim utama mereka. Tetapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, berdasarkan literatur ini, gerakan salafisme Puritan dalam bentuknya yang utuh ini sebenarnya adalah produk modern dari abad ke-20. Produk kecemasan modern. Bagaimana dua realitas ini bisa hidup di satu ruangan yang sama? Nah, kita sedang menyaksikan benturan nyata antara klaim teologi dan realitas sosiologi. Narasi rantai yang tak terputus itu adalah teologi internal mereka, itu cara mereka memproyeksikan diri agar merasa aman di dunia modern yang serba kacau ini. Semacam mekanisme pertahanan diri ya? Tentukan identitas kelompok yang memiliki checklist kaku tentang siapa muslim yang murni dan siapa yang menyimpang, itu adalah fenomena yang sangat modern. Mereka mengkonstruksi identitas mereka hari ini dengan memproyeksikan angan-angan tentang masa lalu yang bersih dari konflik. Masuk akal. Tapi, jika sejarah kemunculan identitas ini begitu bergejolak dan berevolusi, pasti ada semacam DNA teologi super kuat yang mengikat kelompok Puritan modern ini secara bersamaan hingga hari ini. Apa sebenarnya perekat doktrinal mereka? Perekat itu terangkum dalam satu moto operasional yang sangat sentral. Teks kita mencatat moto tersebut secara jelas Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para pendahulu yang soleh atau Al-Quran wa Sunnah ala faham as-salaf as-soleh. Oke, mari kita urai pelan-pelan. Karena dari sudut pandang pengamat luar, bukankah setiap muslim sunni di dunia ini memang mendasarkan agamanya pada Al-Quran dan Sunnah? Tentu saja. Bukankah itu definisi paling standar dari menjadi seorang sunni? Apa yang membuat metodologi salafi ini begitu unik sampai-sampai mereka memisahkan diri dengan keras? Perbedaannya bersembunyi di bagian akhir kalimat moto tersebut, yaitu pada frasa pemahaman para pendahulu yang soleh. Pertama, salafisme modern menempatkan sunnah, yaitu kumpulan hadis atau perkataan dan tindakan Nabi, dengan bobot otoritas legislatif yang 100% setara dengan Al-Quran dalam menetapkan doktrin teologis. Setara 100% ya? Terus yang kedua? Yang kedua, dan ini yang paling memisahkan mereka percaya bahwa 3 generasi awal itu telah mencapai kesempurnaan agama yang absolut. Titik. Titik. Artinya nggak ada ruang untuk hal baru? Tidak ada. Oleh karena itu, segala bentuk adaptasi, perkembangan jurisprudensi, atau pendekatan spiritual baru yang muncul setelah periode tersebut bukanlah sebuah kekayaan budaya. Bagi mereka, itu adalah sebuah kemunduran, distorsi, atau inovasi yang buruk. Yang dalam bahasa agama sering mereka sebut bid'ah, kan? Betul, bid'ah, yang bahkan bisa berujung pada tuduhan kekafiran atau kufur. Jadi ini adalah penolakan mutlak terhadap gagasan bahwa tradisi itu bisa dan boleh berevolusi. Bagi Anda yang mendengarkan, bayangkan sebuah mahakarya lukisan klasik. Selama berabad-abad, generasi pelukis menambahkan lapisan pelindung, pernis transparan, atau bingkai baru, agar lukisan itu bertahan melintasi iklim dan perubahan zaman. Analogi yang sangat visual. Lanjut. Lalu datang sekelompok kurator modern yang berkata, semua lapisan pelindung ini adalah polusi. Mereka mengambil pisau bedah dan mengikis habis lapisan-lapisan sejarah tersebut, bersikeras bahwa mereka mengembalikan lukisan itu persis seperti saat kuas sang maestro pertama kali menyentuh kanvas. Padahal hasilnya belum tentu sama, kan? Nah, itu dia. Seniman dan kritikus lain berteriak ngeri. Kalian tidak mengembalikannya. Dengan mengikis sejarah secara paksa, kalian justru merusak lukisan itu dan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru yang terlepas dari konteksnya. Analogi yang tepat sasaran. Dan pisau bedah yang mereka gunakan dalam teologi ini terwujud dalam 2 karakteristik utama. Pertama, penolakan keras mereka terhadap taklid pada mazhab fikih klasik. Oh, mereka nggak mau ikut mazhab yang 4 itu? Mereka menolaknya sebagai otoritas mutlak. Jika seorang awam bertanya tentang hukum, mereka cenderung mengabaikan berabad-abad literatur ulama terdahulu dan menuntut untuk kembali langsung pada bukti teks mentah atau dalil. Wah, langsung ke sumber aslinya? Iya.
Dan karakteristik kedua yang merupakan jantung pertahanan mereka adalah penafsiran teologi yang sangat literal atau harfiah terhadap teks suci. Bagi mereka, kebenaran itu tidak abu-abu. Literalisme. Teks Yasir Qadhi secara khusus membahas ini kan, terutama mengenai konsep tauhid atau monoteisme, spesifiknya tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, itu adalah konsep sentral mereka. Mengapa konsep ini begitu penting bagi mereka, sampai-sampai sering memicu konflik terbuka dengan muslim tradisional di berbagai negara? Namun, bagi salafisme modern, tauhid itu dipecah menjadi beberapa kategori, dan penekanan paling berat diletakkan pada tauhid al-uluhiyah, yaitu hak absolut dan eksklusif Tuhan untuk disembah dan dituju dalam ibadah. Terdengar standar. Di mana letak konfliknya? Konfliknya muncul dalam praktiknya. Bagi muslim tradisional di banyak belahan dunia, memohon doa melalui perantara orang suci yang sudah meninggal, menghormati makam ulama besar, atau melakukan ritual mistik tarekat sufi itu adalah bagian dari tradisi spiritual. Hal yang lumrah di banyak negara termasuk di Indonesia. Betul, tetapi melalui kacamata salafi puritan yang literal, praktik-praktik ini bukan sekedar budaya lokal yang berbeda. Bagi mereka, ini adalah pelanggaran langsung terhadap hak eksklusif Tuhan. Ini dianggap sebagai bentuk politeisme modern. Wow, pantas saja sering terjadi pergesekan di level akar rumput. Dan literalisme ini tidak berhenti pada masalah ritual kuburan saja kan? Catatan kita bilang, ini menjalar sampai pada cara mereka mendeskripsikan anatomi Tuhan sendiri. Betul sekali, ini wilayah perdebatan teologis yang sangat-sangat panas. Ketika teks suci menggunakan deskripsi antropomorfik untuk Tuhan misalnya, teks menyebutkan Tuhan memiliki tangan, atau wajah, atau bersemayam di atas arsy, mayoritas teolog Sunni klasik, seperti aliran Asy'ari yang sangat dominan, akan menggunakan pendekatan metaforis. Metaforis maksudnya, mereka tidak mengartikannya secara fisik ya? Persis, mereka berargumen, kita tidak boleh membayangkan Tuhan memiliki organ tubuh fisik. Itu menyerupai makhluk. Jadi kata tangan di sini pasti bermakna metafora untuk kekuasaan atau berkah. Masuk akal sih. Lalu bagaimana respon kaum salafi terhadap pendekatan metaforis ini? Mereka menolaknya mentah-mentah. Bagi salafi, jika teks mengatakan tangan, Anda harus menerimanya secara literal sebagai tangan. Walaupun mereka selalu menambahkan klausa, tangan yang tidak sama dengan makhluk dan kita tidak boleh bertanya bagaimana bentuknya. Tapi tetap saja menolak metafora secara total. Kenapa mereka sangat bersikeras tentang hal ini? Karena bagi mereka, menafsirkan teks secara metaforis berarti Anda sedang mengutak-atik firman Tuhan menggunakan logika akal manusia yang terbatas. Bagi mereka, hanya ada satu kebenaran teks yang absolut. Kebenaran itu biner. Ketika Anda memiliki kelompok yang percaya bahwa mereka memegang satu-satunya penafsiran literal yang sempurna dari Tuhan, apa yang terjadi di dunia nyata? Yang terjadi adalah perebutan klaim siapa yang paling asli. Dan hal ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa mengkotak-kotakan sebuah gerakan ke dalam satu definisi tunggal jika spektrumnya membentang sangat luas dan terus bergesekan? Benar. Teks Qadhi menyoroti tajam paradoks ini. Karena mereka mendasarkan identitas pada kemurnian absolut, mendefinisikan salafisme hari ini ternyata menjadi mimpi buruk bagi para sosiolog. Mimpi buruk yang nyata. Karena ini adalah konstruksi sosial. Kelompok-kelompok di dalam payung salafisme ini terus-menerus bersaing satu sama lain untuk memonopoli label salafi secara eksklusif. Saling sikut di dalam internal mereka sendiri. Sangat seling. Bahkan mereka tidak jarang saling mengeluarkan vonis sesat, saling membidahkan, bahkan mengkafirkan faksi lain yang sebenarnya sedang memperebutkan label kemurnian yang sama. Jadi di satu spektrum, Anda bisa menemukan faksi salafi yang sangat apolitis, yang meyakini bahwa demonstrasi atau ikut campur dalam politik adalah dosa besar yang melawan penguasa. Betul, kelompok yang diam. Tapi di spektrum lain, ada faksi aktivis yang terorganisir secara politik. Dan di ujung ekstrim yang lain lagi, ada faksi radikal jihadis yang menggunakan kekerasan senjata. Ironisnya, mereka semua membaca literatur abad pertengahan yang sama. Mereka mengutip ulama yang sama, seperti Ibnu Taimiyah, tapi bermusuhan di dunia nyata. Dan teks kita juga mencatat bahwa gerakan ini sangat dipengaruhi oleh geografi loh. Oh ya, ada variasi geografis yang besar. Sangat besar. Salafisme yang tumbuh di Pakistan memiliki corak sosial dan budaya yang berbeda dengan di Nigeria misalnya. Karena mereka harus merespons sejarah lokal.
Tapi pusat kekuatannya atau geosentriknya tetap dominan memancar dari negara-negara Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar. Karena mereka punya dukungan finansial dari petrodolar kan? Benar. Dan sistem pelatihan klerikal mereka murni beraliran ini. Tapi pengaruh mereka jauh lebih kecil ketika berhadapan dengan negara yang punya tradisi institusi Islam lokal yang sudah mengakar kuat. Kayak Turki dengan sejarah Utsmaniyahnya atau Indonesia dengan tradisi NU dan Muhammadiyahnya ya. Penetrasi mereka lebih lambat. Persis. Tapi jangan salah, mereka bisa sangat pragmatis saat ada peluang struktural. Pragmatis? Tunggu. Kalau mereka terobsesi pada kemurnian masa lalu dan anti-sistem modern, bagaimana mereka bisa pragmatis? Bukti nyatanya ada di Mesir pasca Arab Spring. Kelompok Salafi yang tadinya menghindari politik kepartaian, tiba-tiba membentuk Partai Al-Nur dan meraup 25% suara parlemen. Jadi kaki politik mereka siap berdansa di panggung modern kalau ada kekuasaan nyata di depan mata. Wah, ini sungguh memusingkan pengamat luar ya. Belum lagi soal persimpangan label. Istilah ini sering dianggap bersinonim dengan Hanbali atau Asy'ari klasik di media. Seolah-olah mereka itu kelanjutan alami. Nah, kelompok Sunni tradisionalis lainnya seperti Sufi atau Asy'ari mengibarkan bendera merah tanda protes besar terhadap penyamaan ini. Mereka menganggap salafisme puritan modern ini sebagai sebuah penyimpangan atau aberration, bukan representasi asli masa lalu. Jadi, apa makna dari semua ini? Mari kita rangkum untuk Anda yang mendengarkan. Penelusuran kita membuktikan bahwa salafisme modern bukanlah artefak kuno yang utuh dari abad ke-7. Sama sekali bukan. Ia adalah sebuah konstruksi kompleks dari abad ke-20 yang mendambakan kemurnian masa lalu, digerakkan oleh penafsiran literal, dan saat ini sedang memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Label Salafi itu bukan stempel tunggal yang kaku, melainkan payung dinamis dari puluhan faksi yang sedang memperebutkan masa lalu. Memperebutkan masa lalu untuk menguasai masa depan. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan sendiri. Jika sebuah gerakan yang dibangun sepenuhnya atas dasar obsesi untuk kembali ke masa lalu yang murni, nyatanya terus-menerus terpecah, berevolusi, dan dibentuk oleh konteks sosial modern, mungkinkah bahwa umat manusia sebenarnya tidak akan pernah bisa benar-benar kembali ke masa lalu? Pertanyaan yang syarat dalam. Bahwa setiap usaha untuk menghidupkan kembali sejarah, pada hakikatnya hanyalah proses penciptaan sesuatu yang sama sekali baru. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi kita kali ini. Teruslah kritis, dan sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita berikutnya.